kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Langsung ambil keputusan malam ini usai pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi selesai. Jadi harapan saya, setelah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menggelar konferensi pers untuk menegaskan komitmennya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Laga tersebut menjadi perhatian publik, bukan hanya karena performa tim di lapangan, tetapi juga berbagai isu yang muncul selama persiapan hingga pelaksanaannya. Dalam pernyataannya, Erick menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tim, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Kita tidak hanya bicara soal hasil pertandingan, ini tentang bagaimana kita membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan dan kompetitif, ujar Erick dengan nada tegas. Penegasan program jangka panjang Erick mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utama adalah memperkuat pembinaan usia dini dan meningkatkan kualitas kompetisi lokal. Kita sudah melihat ada potensi besar di tim ini, tetapi potensi saja tidak cukup. Kita butuh sistem yang mendukung pemain muda untuk berkembang, tambahnya. Ia juga menyebutkan rencana memperluas program pelatihan internasional untuk pelatih lokal agar sejalan dengan standar global. Sikap tegas terhadap profesionalisme. Selain membahas strategi jangka panjang, Erick juga menyoroti pentingnya profesionalisme di setiap lini, termasuk pemain, pelatih, dan ofisial. Ia memastikan bahwa PSSI akan melakukan evaluasi terhadap kinerja timnas. Semua pihak harus bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Jika ada yang tidak sesuai standar, maka kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah yang diperlukan, tegasnya. Komitmen terhadap dukungan infrastruktur. Selain aspek teknis, Erick juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur. Pertandingan ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Kita harus memastikan fasilitas kita mampu mendukung perkembangan ini, ucap Erick. Ia mengisyaratkan rencana renovasi dan pembangunan fasilitas baru yang dapat mendukung kebutuhan timnas, baik untuk latihan maupun pertandingan internasional. Harapan untuk bangsa dalam penutupnya, Erick meminta masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung timnas meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang kebanggaan dan persatuan bangsa. Saya yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kita bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, katanya dengan penuh keyakinan. Pernyataan Erick ini disambut positif oleh banyak pihak yang berharap langkah-langkah konkret dapat segera dilakukan demi memperbaiki prestasi timnas Indonesia di masa depan. Semangat perubahan yang diusung Erick menjadi harapan baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Prediksi timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menang atau terancam. Timnas Indonesia memiliki kesempatan emas untuk bangkit saat menghadapi timnas Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan berlangsung pada matchday ke-6 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 November 2024 malam. Dengan semangat membara, tim Garuda menargetkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan penuh sangat dibutuhkan agar peluang Indonesia tetap hidup, atau setidaknya untuk mengamankan posisi keempat di grup C guna melanjutkan perjuangan ke putaran berikutnya. Namun, tantangan besar harus dihadapi karena timnas Indonesia tidak dapat tampil dengan kekuatan penuh. Absennya Kevin Dix yang mengalami cedera saat melawan timnas Jepang dengan skor 0-4 pada Kamis lalu menjadi pukulan telak bagi Garuda. Meskipun demikian, semangat juang dan determinasi tinggi tetap menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menghadapi laga penting ini. Ungkapan Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang berlangsung pada Senin
18 November 2024, Shin Tae-yong mengungkapkan, "Keinginan saya adalah membawa timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Namun, kita harus melihat diri kita sendiri dengan jujur, berdasarkan fakta dan realita yang ada. Arab Saudi adalah tim yang kuat. Kemenangan tidak datang secara instan. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, saya akan sangat berterima kasih jika para penggemar dan media dapat mendukung kami dengan memahami posisi kita yang sebenarnya." Tambahnya, meskipun begitu, Shin Tae-yong menegaskan komitmennya, "Saya akan berusaha sekuat tenaga agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Kami akan lebih fokus dan mempersiapkan pertandingan dengan lebih baik lagi." Persaingan ketat. Di tengah persaingan sengit di klasemen sementara grup C, Arab Saudi berhasil menduduki posisi ketiga dengan 6 poin dari 5 pertandingan. Namun, mereka hanya unggul 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi terbawah. Meskipun demikian, pelatih Arab Saudi Hervé Renard tetap memberikan penghormatan tinggi kepada timnas Indonesia. Meski mengalami kekalahan dalam 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Renard menilai timnas Indonesia sebagai tim yang tangguh dengan organisasi permainan yang baik dan serangan balik yang cepat. Segalanya masih terbuka saat ini. Timnas Indonesia masih memiliki peluang. Begitu juga dengan Arab Saudi. Ujar Hervé Renard dengan optimisme. Tim nasional Indonesia akan bertanding dalam sebuah laga penting melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada hari Selasa, 19 November 2024, dan menjadi penentu bagi langkah Merah Putih menuju fase selanjutnya. Untuk menghadapi pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan akan menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi 3-4-3 yang menjadi andalan. Kekalahan 0-4 yang dialami oleh Indonesia dalam pertandingan sebelumnya melawan Jepang memberikan pelajaran berharga bagi tim untuk tampil lebih solid dan kompak. "Ini pertandingan penting bagi kami, dan kami harus menunjukkan karakter yang lebih baik," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Analisis kekalahan lawan Jepang. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 pada pekan lalu menjadi titik evaluasi yang signifikan. Dalam pertandingan tersebut, pertahanan Indonesia mendapat perhatian khusus karena seringkali berhasil ditembus oleh serangan Jepang yang agresif. Trio back yang terdiri dari Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner tampak kesulitan menghadapi tekanan yang diberikan. Meskipun demikian, pengalaman bertanding melawan tim sekelas Jepang diharapkan dapat memperkuat mental para pemain saat berhadapan dengan Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya memanfaatkan laga ini untuk meningkatkan koordinasi antar lini. "Kami belajar banyak dari Jepang. Ini kesempatan bagi kami untuk bangkit," ungkap Shin Tae-yong.